Di Asia Tenggara, satu kota kerap dipuji karena stabilitasnya, Singapura. Kota dengan ekonomi kuat, pusat finansial global, dan juga surga kuliner. Namun kini, sesuatu yang tak terduga sedang mengguncang dunia makanan dan minumannya. Di jalan-jalan yang dulu selalu ramai, kini banyak meja dan kursi kosong. Banyak restoran, kafe, dan kios makanan yang dulu menjadi bagian hidup masyarakat mulai menutup pintunya secara permanen. Fenomena ini bukan kecil, ini besar. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari ribuan bisnis kuliner telah gulung tikar, hingga ribuan outlet F&B ditutup hanya dalam hitungan bulan dan tahun. Selama 2025 saja, lebih dari 2.431 outlet makanan dan minuman berhenti beroperasi, dan sebagian besar dari mereka adalah usaha yang belum genap 5 tahun. Rata-rata lebih dari 300 outlet gulung tikar setiap bulan, angka yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan lebih buruk daripada saat pandemi. Dampaknya bukan hanya pada warung kecil atau kedai baru, bahkan restoran dengan reputasi tinggi dan nama besar pun tak luput dari tekanan ini. Beberapa tempat kuliner yang dulu jadi favorit kini terlihat sunyi, seperti bistro modern dan warisan kuliner yang telah bertahan puluhan tahun pun ikut menutup pintu. Salah satu penyebab terbesar yang selalu muncul dalam cerita pelaku usaha, biaya sewa yang meroket jauh di atas kemampuan banyak bisnis kecil. Tak hanya sewa, biaya tenaga kerja yang tinggi, naiknya harga bahan baku, hingga biaya operasional lainnya semakin menekan margin keuntungan. Di tengah tekanan biaya, perilaku pelanggan juga berubah. Konsumen menjadi lebih hemat, mengurangi kunjungan makan di luar, dan memilih alternatif lebih murah tanpa mengorbankan kualitas hidup. Ini bukan sekedar urusan bisnis. Banyak usaha kuliner adalah tempat berkumpul, jadi bagian dari komunitas, dan kini kenangan-kenangan tersebut tinggal cerita. Dampaknya juga terasa di sektor yang lebih luas, kehilangan lapangan kerja, berkurangnya pemasukan bagi pemasok lokal, dan perubahan wajah kawasan bisnis favorit. Namun, bukan berarti dunia kuliner berhenti. Di tengah gelombang penutupan, segelintir usaha baru bermunculan, dengan konsep yang lebih ringan, kreatif, dan adaptif. Beberapa pemilik mulai memanfaatkan teknologi, marketing digital, dan pendekatan baru untuk tetap relevan, memperlihatkan bahwa perubahan bisa menciptakan peluang baru. Krisis ini jadi momentum refleksi bahwa bisnis kuliner bukan sekedar soal rasa dan suasana, tetapi juga strategi, data, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Singapura mungkin tengah menghadapi gelombang penutupan F&B, tetapi cerita ini bukan tentang berakhirnya sesuatu. Ini tentang bagaimana sebuah kota menemukan cara baru untuk makan, bekerja, dan berkumpul kembali di masa depan. Jangan lupa klik subscribe ya, karena satu subscribe kalian sangat berarti bagi YouTuber kecil sepertiku. Terima kasih.